Kalian enak aja tepuk tangan, aku yang kena bully. Saya awal-awal kena bully dulu stres saya. Lama saya tak selera makan. Tapi udah sering-sering itu rindu pula. Asal lama tak dibully, kenapa lah tak muncul lagi orang membuli ini. Nah, itu. Makanya saya kalau sedang dibully itu macam rasa-rasa mendapat sambal belacan saya. Jadi fatwa ulama tentang asuransi ini dua. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan boleh. Saya sampaikan dua-duanya dalam satu majelis. Kapan muncul masalah? Ketika dalam satu majelis saya sampaikan satu. Nah, itulah yang ada video Pak Profesor Dr. Ma'ruf Amin mengharamkan BPJS, tiba-tiba membolehkan. Dua-dua itu fatwa ulama. Cuman bedanya waktu belum jadi wapres disampaikannya satu. Setelah disampaikannya dua. Lalu kata orang, wah ini fatwanya kok berubah? Tidak, fatwa itu dua-dua ada. Buka dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Tolong jangan upload sepotong-sepotong. Alhamdulillah. Salat istikharah hampir 2 tahun. Wah, hebat. Tapi belum juga Allah kabulkan jodoh saya. Ada kawan saya salat wajib pun dia tak jelas. 2 bulan langsung dilamar. Pertanyaannya di mana kekurangan saya, Pak Ustaz? Ini bukan bertanya, curhat ini. Allah itu kalau ngasih menurut kemauan kita, menurut kemauan dia. Kemauan dia. Allah itu ngasih menurut selera kita atau selera dia. Jadi ada satu ibadah yang tidak perlu mengeluarkan air liur, bukan baca Quran, tidak perlu mengeluarkan keringat, bukan tawaf dan sa'i, tidak perlu mengeluarkan tenaga karena dia bukan jihad, tidak perlu mengeluarkan darah karena bukan fisabilillah, tidak perlu mengeluarkan uang karena dia bukan infak sedekah. Diam saja. Apa itu ibadah yang tertinggi? Ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah bagi Allah mempertemukan engkau? Mudah saja. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus bisa pula bertemu di dunia. Cobalah tanya ibu sama bapak nih, semua punya cerita, bisa manusia ini banyak, tak sama ceritanya. Pak, ya, gimana bapak cerita sama ibu? Tak usahlah Ustaz tanya, kenapa? Salah sambung dulu Pak Ustaz. Bu, gimana cerita sama bapak? Ada saja skenario Allah membuat cerita yang luar biasa. Ada yang salah bertamu, ada yang nengok kakaknya nampak adiknya. Macam-macam cerita itu. Oleh sebab itu saudaraku, sesungguhnya ada rencana Allah yang lebih indah. Tapi setelah usaha, ikhtiar. Itulah gunanya silaturahim, berkenalan. Ustaz Somad ada tak stok? Ada saya. Banyak jamaah-jamaah kita. Ada laki-laki yang bingung mencari perempuan, ada perempuan yang bingung mencari laki-laki, dijumpakan sama Ustaz. Tapi Ustaz itu bukan mak comblang. Jumpa. Ustaz, kenalkan saya sama anak Pak Haji anu itu Pak Ustaz. Bisa? Datang kau nanti ke rumahnya ya? Iya. Tapi perempuan itu tak tahu. Karena kalau perempuan itu tahu dia mau ditengok, tebal bedaknya tak sama macam kemarin. Nanti disuruh bapak tulang bawa air. Anak, bawakan dulu air teh manis tamu kita. Keluar dia dari kamar kan. Insya Allah Allah akan pertemukan, tapi dengan syarat sabri wassalah, banyak-banyak sabar dan salat. Apakah rezeki itu diatur Allah? Ya. Apakah umur itu diatur Allah? Ya. Apakah mati itu diatur Allah? Ya. Mungkinkah ada orang lain intervensi di luar pengaturan Allah? Tidak. Lalu kenapa risau? Itu bukan pertanyaan saya, itu pertanyaan Ibrahim bin Adham tentang orang yang ragu, risau. Ditanya Ibrahim bin Adham,
Apakah rezeki diatur Allah? Betul. Apakah umur diatur Allah? Iya. Apakah pertemuan diatur Allah? Iya. Adakah intervensi di luar selain kuasa Allah? Tak ada. Kenapa engkau risau? Iya juga ya. Ini harus dijawab serius karena diketik, di print dari rumah. Untung nggak dibingkai. Nama saya sensor, nggak boleh sebut. Menjaga kode etik dari Kelurahan Mendawai, Sukamara. Bagaimana menyikapi orang nganggap sholat dan puasa tidak wajib karena dia menerapkan ilmu hakikat? Kalau dia hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kepalanya udah lepas dari badan. Nasib baik kau sekarang hidup di zaman Pak Bupati Sukamara. Kalau dulu kau hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, karena sudah menganggap sampai ke hakikat lalu meninggalkan syariat. Apakah pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat agak sekali saja? Nabi sakit keras 5 hari menjelang meninggal. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu Nabi sakit keras, diambil kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit tempat air minum, disiramkan ke wajah Nabi 5 kirbah. Nabi tersadar dari pingsannya. Apa yang dibisikkan Nabi? Bawa aku sholat berjamaah. Nabi dijamin masuk surga. Hakikat, syariat, tarikat, makrifat menyatu dalam diri Nabi. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Orang yang ngaku hakikat meninggalkan syariat batil. Wasyariatu bila haqiqatin atilah. Orang yang hanya syariat meninggalkan hakikat sia-sia. Oleh sebab itu, ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan melaksanakan sejalan antara syariat dan hakikat. Ini majelis ulama mesti memanggil orang ini. Kalau dia guru, ini murid-muridnya berbahaya. Kalau satu orang nyasar nggak apa-apa, ini supir truk nyasar, habis sama brondolnya ikut nyasar. Kalau ada yang mengajarkan begini, mesti dipanggil. Kenapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada 3: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf siapa? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Tarekatnya Naqsyabandi, Abul Hasan Syazili, Rifai, Abah Guru kumpul. Tarekatnya Samaniyah. Mereka tetap melaksanakan syariat tanpa meninggalkan syariat. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat meninggalkan syariat, kamu kenapa nggak sholat? Sholat itu hanya syariat saja, saya cukup sholat batin saja. Kamu nggak puasa? Puasa itu syariat, saya cukup puasa batin. Pas siang makan. Kalau gitu kau makan syariat aja, makan hakikat. Nanti istrinya nanya, kamu nggak masak? Saya masak hakikat saja. Mau makanlah kuali hakikat. Paham? Enak ceramah di Sukamara ini. Orangnya cerdas-cerdas. Kami warga Asahan banyak menerima keluhan terkait maraknya permainan judi game yang mengarah ke judi, termasuk togel. Apa tindakan kita selaku umat Islam? Lapor ke Pak Polisi. Hari ini lah hadir Pak Kapolres ataupun yang mewakili. Tolong Bapak sampaikan Pak. Setuju atau tak setuju? Malam tadi saya ceramah di Serdang Bedagai, Sergei. Apa kata kawan saya yang jadi kasdim di situ? Kawan saya sekelas dulu di Muallimin, jadi kasdim di Sergei. Apa kata dia? Mat, dia tak panggil Ustaz, panggil Mat aja. Mat, itu Kapolres kami di Sergei itu habis semua. Pejudi-pejudi sikatnya, pecandu narkoba dibantainya semua. Aku suka betul sama dia. Saya tengok namanya Robin. Patutlah dia berani, Robin Hood.
Dia memang tak Islam, Mat, kata kawan saya. Memang tak Islam, tapi semangatnya suka saya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita punya saudara yang berani memberantas ini. Amin. Kuntum khaira ummat, kalian umat yang terbaik. Bukan kalian umat yang terbaik karena duitnya banyak sering ke Makkah. Bukan itu. Kenapa umat yang terbaik? 3 sifatnya. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah. Ini kemungkaran yang nyata. Kalau dalam hal kemungkaran ini siapa yang lebih berperan? Ustadz atau polisi? Polisi. Tak mungkin saya pergi ke tempat judi togel tuh, ya ayyuhallazina amanu hurrimat alaikumul togel. Mana mempan ceramah saya. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, bapak-bapak intel, mumpung pistol kalian itu masih hidup, berjuanglah menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti udah pensiun baru datang ke saya. Banyak polisi-polisi tua datang ke saya, Ustadz, apa yang bisa kita lakukan? Saya ambil tasbih, zikir aja lah Pak. Astagfirullah, menunggu malaikat maut datang. Dulu kemana aja? Saya sholat ke masjid, saya ke masjid tak pakai peci hari Jumat, khotib berapi-api di atas mimbar itu, segala kemungkaran, kata khotib. Anak-anak di belakang tuh ketawa cekikikan, kiki. Ada saya di situ, haram mampus kalau dia segan. Cuek aja ditengoknya saya, kiki. Begitu masuk polisi ke dalam, terdiam. Pistol. Pakai pistol itu, betul? Masuk ke tempat-tempat, berhenti kalian, berhenti. Aku tembak kepala kalian. Itulah yang akan menerangkan kubur nanti di alam barzah, betul? Itulah yang akan menyebabkan masuk ke dalam surga Allah, betul? Untuk apa punya jabatan kekuasaan tak dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalian enak aja tepuk tangan, aku yang kena bully. Saya awal-awal kena bully dulu stres saya. Lama saya tak selera makan. Tapi udah sering-sering itu rindu pula. Asal lama tak dibully, kenapa lah tak muncul lagi orang membuli ini. Nah, itu. Makanya saya kalau sedang dibully itu macam rasa-rasa mendapat sambal belacan saya. Seorang ibu sedang hamil. Ibu hamil biasa, lakinya hamil bau luar biasa. Ibu menyusui, kalau ndak sanggup puasa, apa wajib qadha atau fidyah? Kalau ibu hamil, namanya bumil. Ibu hamil. Kalau ibu hamil indak puasa karena dirinya. Ini ndak puasa karena dirinya. Kata dokter, ibu lemah bu, ibu jangan puasa ya. Kalau saya puasa dok, kalau ibu puasa nanti mimdate mata ya bawati mati. Karena dirinya. Kalau inyo indak puasa karena dirinya, maka inyo kodok saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kalau tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau tak puasa karena anaknya, ibu sehat bu, tapi janin ibu di dalam lemah. Itu kami tengok, lemah aja bang. Pakai USG namanya, ultrasonografi. USG, ultrasonografi. Menengok anak. Kata anaknya, anak ibu di dalam lemas bu. Kalau ibu puasa nanti anaknya mati, kata dokter. Dokter tadi dokter yang pengajian, bukan dokter yang tak puasa. Cari dokter yang amanah.
Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia konoi duo. Inyo membayar qadha dan mesti membayar Ambo ulang sekali lagi. Kalau dia tidak puasa surang karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka dia bayar qadha dan ya. Menurut mazhab Ambo pakai yang menurut mazhab Syafi'i. Laki-laki penting tahu ini, sebab bininya perempuan. Kopo lu mau jelaskan, sebab kini banyak orang berbini laki-laki. Nauzubillah, mudah-mudahan anak cucu selamat dari penyakit gila, penyakit umat Nabi Nuh, transgender, LGBT. Nauzubillah. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma an waliyuhu, siapa yang mati punya utang puasa, maka ahli warisnya wajib mengganti puasa. Ibu-ibu yang banyak utang puasa, ganti puasa. Anak satu anak ibu hendak puasa 90 hari. Mengandung anak 30 hari hendak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari hendak puasa. Menyusukan tahun kedua 30 hari hendak puasa. Satu anak 90 hari tak puasa. Ondak mengganti tahun muka, adiknya menyusul. Kok gara-gara ulah apa-apa aku? Maka bapak-bapak bertanggung jawab mengingatkan istrinya, sudahkah kau qadha puasamu? Maka ibu qadha. Setahun insya Allah lunas satu anak. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 8 hari sebulan. 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari 1 tahun, inyo bisa puasa 90 hari. Almarhumah Ambo meninggal umur 70 tahun. Hari Senin 18 Maret 2009 boleh, saat sedang puasa sunat habis makan sahur. 70 tahun umurnya, puasa Senin Kamisnya tidak pernah tinggal. Nambo tanya, Mak, waktu mengandung Ambo dulu 90 hari tidak puasa, mengandung adik Ambo 90 hari lah lunas. Lunas Ambo ganti dengan Senin Kamis. Niatnya qadha, niatnya jangan puasa sunat, niatnya qadha mengganti, dilaksanakan hari Senin, hari Kamis, maka dapat pahala 2, qadhanya lunas dan pahala puasa sunatnya dapat. Nama saya Kemal Aditya. Siapa? Aditya. Aditya. Iya. Saya langsung aja ingin bertanya khususnya kepada Al-Ustaz Profesor Dr. Abdus Somad. Tadi sudah dipaparkan bagaimana ulama kita berperan besar di dalam membangun negeri ini. Pertanyaan pertama adalah yang disebutkan tadi oleh Bapak Profesor adalah kebanyakan daripada ilmu nakliyah. Sedangkan kita dalam khazanah Islam mempunyai al-ulumul akliyah. Nah, ini yang saya perhatikan, al-ulumul akliyah tidak mempunyai tempat yang besar yang cukup di negeri kita Nusantara yang kita cintai ini. Sedangkan kalau kita mau bandingkan juga dari ulum akliyah atau ulum aliyah yang berkaitan dengan ulumul lughah tadi yang disebutkan, kemudian ulum akliyah mungkin ilmu kalam, ilmu mantiq, ilmu falsafah, yang itu semua adalah mempunyai peran besar dalam peradaban Islam. Saya kira di Nusantara ini saya belum menemukan yang sehebat-hebat daripada ulama yang ada di semisal Mesir, kemudian di Asia Tengah, semisal Taftazani, semisal Al-Imam Amir, kemudian Al-Imam Al-Bajuri, kemudian siapa lagi namanya, Al-Imam Ad-Dardir. Itu semua mereka dalam ulum akliyah, ulum aliyah, ulum lugawiyah itu luar biasa. Dan saya melihatnya, sependek pengetahuan saya, kita di Nusantara lebih fokus kepada ulum nakliyah.
yang itu kaitannya tadi dengan dari Al-Muallim Ubaidullah, Allah yahfazu, dari fikih, tasawuf dan al-aqidah. Jelas ini bukanlah sesuatu yang tercela ataupun aib ya. Ini bagus. Cuman saya belum mendapatkan di Indonesia ada porsi besar buat ulum akliyah, yang mana ulum akliyah ini di zaman kejayaan Islam itu menjadi tombak kemajuan umat Islam. Tadi disebutkan Ibnu Sina. Ibnu Sina gak bakalan jadi Ibnu Sina kalau nggak ada ulum akliyah. Disebutkan oleh Al-Habib Hanif, bagaimana Al-Imam Ghazali nggak bakalan jadi Imam Ghazali tanpa ilmu akliyah. Nggak bakalan ada Ihya Ulumuddin, nggak bakalan ada Al-Iqtisad fil I'tiqad tanpa adanya ulum akliyah. Kembali lagi ke Kiai Ubaidullah, Allah yahfazu. Tadi gimana caranya kita mencetak? Kalau kita mau mencetak yang besar tadi kan otomatis butuh cetakannya ini bagaimana? Kalau menurut saya adalah kita kembali mempelajari dengan mendalam dan mendetail ulumul akliyah, ulumul aliyah, lugawiyah dan yang non lugawiyah. Tetapi pertanyaan saya adalah bagaimana perannya sekarang ini pondok pesantren dalam melestarikan ulumul akliyah, ya ulumul aliyah yang berkaitan dengan lughah dan selainnya, ya bagaimana perannya pondok-pondok sekarang ini. Baik. Kemudian sudah bisa, mohon maaf, mungkin cukup waktunya, nanti kita yang lain dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Imam Al-Ghazali menulis Tahafud Al-Falasifah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam meninggal 505, Masehinya 1111. Lalu kemudian filsafat pun tumbang jatuh. Kemudian setelah itu datang Ibnu Rushd, ingin membangkitkan lagi dengan menulis Tahafud At-Tahafud. Tapi Ibnu Rushd tidak mampu, akhirnya umat Islam pun mundur disebabkan oleh Al-Ghazali menumbangkan filsafat dengan Tahafud Al-Falasifah. Tulisan itu mengkambing hitamkan Imam Al-Ghazali. Ingin supaya umat ini jauh dari Imam Al-Ghazali. Kalau umat ini jauh dari Al-Ghazali, maka tidak lagi muncul Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan produk dari Al-Ghazali. Ada orang yang mengkritik, kenapa Imam Al-Ghazali tidak ikut perang salib, membebaskan Palestina saat perang bergejolak. Orang lupa bahwa yang membebaskan Palestina adalah orang yang khatam Ihya Ulumuddin, dialah Salahuddin Al-Ayyubi. Imam Abu Hamid Al-Ghazali tidak menumbangkan filsafat. Dia mengganti filsafat Islam dengan baju yang baru. Baju barunya itu adalah usul fiqh. Karena susah memilah-milih. Ini filsafat yang dalal, yang sesat, yang menjauhkan umat dari wahyu. Ini filsafat. Maka dia jatuhkan yang ini, dia pertahankan qawaidul fikr. Kaedah cara berpikir itu dia pertahankan dalam usul fiqh. Jadi kalau mau ilmu akli, maka perdalamlah usul fiqh. Kata Syekhul Azhar, namanya Syekh Abdul Halim Mahmud, mendapat gelar doktor dari Sorbonne, Paris, Perancis. Beliau menulis buku judulnya Alhamdulillah Hazihi Hayati. Tidak ada hubungan dengan Hayati yang meninggalkan Zainuddin. Buku itu dia tulis dalam perjalanan ketika dari Kairo ke New Delhi. Dalam pesawat dia tulis buku, keluarlah satu buku autobiografi. Di situ dia katakan bahwa dalam perjalanan Islam ada 3 aliran yang tidak pernah bertemu. Yang pertama Nassiyun, yang kedua Aqliyun, yang ketiga Irfaniyun. Nassiyun kaum tekstualis. Ma asfalal ka'baini finnar, potong kaki celana semua, ini Nassiyun. Yang kedua Aqliyun, Mu'tazilah. Yang menjadi komando adalah akal.
Kalau tidak sesuai ayat dengan akal, kesampingkan ayat. Akal nomor 1. Yang nomor 3 adalah irfaniyun. Mereka mengandalkan intuisi. Mereka adalah sufiyun. Riyadhah, puasa, zikir, tahajud, sampai akhirnya mendapatkan kasyaf. Mereka adalah irfaniyun. Di mana posisi Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mengkombinasikan antara nassiyun, akliyun, irfaniyun. Jadi kalau kita mau pakai metode, pakailah metode itu. Maka seorang pemikir yang paling tua sekarang di Asia Tenggara, Sayyid Syed Naqib Al-Atas, tulisan Arabnya Sayyid Naqib Al-Attas, umurnya 91 tahun. Syekh Ali Jum'ah datang dari Mesir berjumpa dengan beliau pada kunjungan terakhir. Beliaulah yang membantah orientalis, filsafat-filsafat yang menyimpang, dan beliau mendirikan satu lembaga khusus untuk membangkitkan semangat Al-Ghazali ini. Disebut dengan ISTEK yang masih berdiri sekarang di Malaysia. Artinya apa? Tuduhan-tuduhan miring terhadap Al-Ghazali menumbangkan ini adalah tuduhan yang tidak benar. Bahwa kita mundur itu bukan karena filsafat tumbang, tapi karena memang politik umat Islam hancur. Apakah Dubai itu maju sekarang karena filsafat maju di sana? Enggak, karena memang kebetulan politiknya bagus. Apakah Brunei Darussalam maju karena filsafatnya hebat di sana? Enggak juga. Lalu orang-orang filsafat yang hebat sekarang di mana? Mesir. Tapi kan tidak semakmur Brunei dan Dubai. Itu jadi cara kita mengukur Amerika maju karena filsafat maju. Enggak selamanya demikian. Nah, jadi kalau tentang masalah akliyun, maka yang paling selamat itu adalah yang sudah dikemas dalam baju usul fiqh, bagaimana nas itu masuk akal ke dalamnya, bisa menjawab tantangan zaman. Jadi kalau matang mantik, apakah Ibnu Taimiyah itu betul-betul menjauhi filsafat? Tidak. Kalau dia tidak paham filsafat, tidak mungkin dia bisa menolak filsafat dengan menulis Risalatu Ahlil Iman fi Raddi ala Mantiqil Yunan. Itu menunjukkan dia paham. Lalu yang dia bantah itu apa? Filsafat yang ke kiri, yang menafikan Allah, yang membahas. Karena ketika dia masuk ke dalam Islam, diterjemahkan pada zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dengan lembaga Darul Hikmahnya, ketika diterjemahkan itu, maka saat penerjemahan itu sampah-sampahnya juga masuk. Itulah yang disaring oleh Imam Al-Ghazali. Maka alhamdulillah ulama-ulama kita berpegang kepada ini. Makanya sudah ada 3 koridornya. Dalam akidah, pegang saja Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dalam bidang fikih, 4 mazhab dengan kita pegang Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, kita berpegang kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. InsyaAllah selamat kita di Safinatun Najah ini. Man rakiba najah, wa man taraka gharik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya Pak Ustaz, kalau misalnya kita kan nabung di bank konvensional, itu kan ada bunga, berbunga. Nah bunganya itu kan boleh nggak gitu diamalkan ke mana gitu? Nah, itu hukumnya gimana tuh Pak Ustaz? Juga yang menerimanya bagaimana gitu? Bapak Ibu yang ada tabungan di bank konvensional, besok, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada tabungan di bank konvensional, kalau betul Bapak Ibu mendengar pengajian saya ini, besok pagi alihkan ke bank syariah. Siap? Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu yang di bank konvensional, besok pagi alihkan ke bank syariah. Siap? Banyak dalam hati. Siap.
Saya gaji ditransfer ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah, tak apa-apa. Tetap di mana saya, tabunglah ke BRI Syariah. Saya di BRI Syariah. Anda tabunglah ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah. Tak apa-apa. Saya tahu, kalian takut ngundang kan? Tak apa-apa. BNI Syariah, Ustaz Somad, kami buatkan Ustaz kartu, menabunglah ke BNI Syariah. Walaupun BNI Syariah tak berani juga ngundang, tak apa-apa. BSM, Bank Syariah Mandiri, kasih saya kartu, pakai kartu. Datang dia ke kampus tempat saya, nih kami buatkan Ustaz kartu Bank Syariah Mandiri. 3, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah. Bang Muhammad belum datang lagi. Alihkan ke Bank Syariah, karena kalau bukan kita yang menghidupkan perekonomian syariah ini, siapa lagi? Di Malaysia saya diundang ke Bank Rakyat. Saya tengok Bank Rakyat, wah, ini konvensional ini. Sampai hati orang ini ngundang saya, neraka jahanam ini. Pas sampai di situ, belum saya tanya, direkturnya udah ngomong, Ustaz Somad, ini bank konvensional katanya. Dalam hati saya, hancur dunia persilatan. Tapi sudah berubah jadi Islamic Bank. 5.000 pegawainya. Berubah dari konvensional, berhasil 100% murni jadi Islamic Bank, bank syariah. Pergi ke Kuala Lumpur, hebat. Maka besok, 2 yang menyebabkan sulit merubah bank konvensional jadi syariah. Pertama, political will, politik. Yang kedua, iklan ke masyarakat kurang. Saya di mana-mana terus saya sampaikan. Oke, sekarang kita cerita tentang Bapak punya tabungan di masa lalu dan sekarang bunganya ada. Mau dikemanakan bunganya ini? Bolehkah bunga yang punya Bapak 100 juta ini, kita taruhlah 100 juta nih sekarang ada bunganya, bukan tabungannya, bunganya. Kemana bunga ini? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, nama kitabnya Fatawa Mu'asirah, sudah dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta. Judulnya Fatwa-Fatwa Kontemporer Yusuf Qardawi. Diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masalih ammah. Masjid, panti jompo, panti yatim, sekolah Islamic boarding school, serahkan. Bapak yang ada tabungan-tabung di bank konvensional, duit hasilnya itu riba, jangan kasih ke anak, jangan kasih makan ke rumah, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Ini jangan Ustaz Somad ini ceramah gini, nanti ujung-ujungnya kemana Pak Ustaz? Ke saya. Saya sampai sekarang tak pernah kepentingan pribadi saya serahkan ke lembaga-lembaga yang banyak dinikmati orang banyak. Wallahu a'lam. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa